Yang kita ketahui juga ya bahwa saksi-saksi ini sudah dimintai keterangan, kalau tidak salah sudah ada lebih dari 30 begitu ya. Termasuk juga teman-temannya Pak Jokowi, kolega yang kemudian ini berada di Jogja pada saat itu. Dari saksi itu apa yang perlu digali, dokumen apa yang perlu didapatkan oleh pihak kepolisian? Dokumen asli ijazah dari UGM itu kayak apa? Termasuk yang Pak Jokowi itu apakah asli apa tidak? Kan dari keterangan saksi itu kan, ya Pak, saya dulu bikin skripsi, ini teman saya, ini itu direkap menjadi suatu saksi, kesaksian. Rektornya yang dulu menguji siapa, itu saksi, semua ada kan? Ya sudah, itu diajukan di pengadilan, itu pasti hakim akan yakin bahwa itu ijazah itu asli gitu. Membuktikan keaslian ijazahnya Pak Jokowi itu tidak perlu dibandingkan secara forensik dengan yang ijazah yang lain, bang, yang asli yang dia ada di situ. Jadi sebenarnya sederhana begitu ya, kalau sederhana. Anda lihat ini sebenarnya polisi sudah mau melakukan langkah yang positif sebenarnya dengan uji forensik, sekarang tapi itu sebenarnya tidak perlu ke sana. Apanya? Tidak perlu untuk melakukan uji forensik sebelum dia kan ngomong uji forensik itu untuk mengatakan bahwa polisi sekarang itu tidak asal cuman kesaksian doang kan, scientific kan mesti pakai forensik ya. Forensik itu kan dipakai tetap. Tapi untuk membuktikan yang itu tadi, yang kopian yang diedarkan itu tadi, itu apakah betul-betul secara forensik itu memang kopian daripada ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi, yang dianggap itu palsu itu tadi itu. Tapi kalau untuk pembuktian ijazah asli dari Pak Jokowi itu ya dari sumbernya itu. Artinya kalau dokumen dari pelapor, dalam hal ini adalah Pak Roy Suryo, itu tetap dibutuhkan juga, Pak Arianto? Oh iya. Justru itu yang nanti dibutuhkan itu apakah itu betul-betul kopian daripada ijazah yang dianggap ijazahnya Pak Jokowi yang palsu. Nanti akan dicari itu dari mana dia kok dapat kopian seperti ini. Sementara dibandingkan dengan ijazahnya Pak, dibandingkan dengan yang asli yang dibawa Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi didukung dulu dengan saksi-saksi ini bahwa ini memang ini asli. Nah, baru nanti untuk membanding yang diedarkan Roy Suryo itu kan. Tapi gini ya, tolong kita itu rakyat ini, saya ngomong dengan rakyat. Rakyat itu jangan terbuai dengan teori-teori yang menyesatkan. Forensik itu untuk membuktikan ya produk forensik, digital forensik. Tapi kalau kemudian sesuatu yang bisa dibuktikan untuk itu tadi, hasilnya ijazah tadi, nggak betul banget forensiknya, kan itu sudah sumbernya sudah ada. Itu menurut Pak Rudi kan analog ya, produk analog. Kalau sudah bisa dibuktikan gitu, kita kacamatanya ya tinggal meyakinkan hakim aja. Kalau penyidik ya sekarang ini meyakinkan hakim. Satu, meyakinkan hakim bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli apa tidak, dengan bukti-bukti yang dikeluarkan dari perguruan tinggi, dengan saksi yang lain semua, yang ini semua. Dan yang kedua, meyakinkan hakim bahwa kalau dari kacamata yang lain ini, bahwa apa yang disampaikan oleh mereka itu yang mengatakan bahwa itu ijazah palsu itu ternyata barang yang palsu, bukan barang yang kopian daripada yang asli. Kan berarti kan terbukti bahwa itu tidak ada ijazah yang asli, kan gitu. Dan tapi digembar-gemborkan dengan ijazah asli. Nah, itulah bisa kena mereka. Di dalam pengadilan yang dulu-dulu itu kan, mereka diputus ya, mau mengujarkan kebencian bukan karena ijazah palsunya, karena waktu itu nggak ditunjukkan. Tapi yang diinginkan adalah gembar-gembor mengujarkan kebencian itu yang diputus di Semarang itu kan gitu, oleh hakim itu. Itu menunjukkan bahwa hakim pasti nanti akan melihat teori pembuktian yang berlaku itu yang mana gitu. Dan saya yakin hakim juga pakai teori pembuktian yang selama ini saya pelajari ya. Saya penyidik, kalau untuk penyidik kasus ini, maka caranya adalah ini gitu. Nggak model ini membuktikan ijazah asli kok kemudian percaya sama orang, kemudian ijazah aslinya nggak ada, dia bilang harus tunjukkan pada kami, mari tunjukkan. Itu model mana kayak gitu? Yang namanya pemalsuan itu ya, tuduhan pemalsuan itu harus ada yang aslinya untuk dibandingkan mana yang asli, mana yang palsu. Tapi kan ini enggak, mereka nggak pernah melihat ijazah asli, nggak pernah melihat ijazah asli. Itu berandai-andai kalau ijazah asli itu harusnya begini, kemudian dia bandingkan dengan kopian yang dia punya. Oh ternyata kok nggak sama, ini Times Roman, ini apa itu model lain gitu. Padahal yang di copy itu sudah dirubah. Nah ini dipakai untuk dipaksa-paksa, udah itu saya 100% saya ahli forensik apa itu. Tapi ahli forensik kalau caranya nggak benar ya jangan mengajari rakyat untuk kesesat itu. Tapi Pak Roy Suryo ini begitu yakin bahwa apa yang kemudian dibawa oleh Pak Jokowi, Pak Arianto, ini belum tentu ijazah asli begitu. Ini menurut Pak Roy Suryo. Dia punya keyakinan, masing-masing orang punya keyakinan. Celah itu seberapa lebar Pak untuk kemudian ini membawa dua dokumen yang berbeda begitu ya. Kita juga
tentu tidak bisa memastikan karena ini masih dalam proses pemeriksaan dan juga penyidikan begitu ya, bahwa apa yang sudah dibawa Pak Jokowi itu asli begitu ya, karena ini masih polemik. Nah ini celah untuk kemudian membawa dua dokumen yang berbeda diuji, ini seperti apa nantinya? Membuktikan ijazah palsu itu, Bu, tidak harus pakai pembanding ijazah yang asli dengan yang palsu. Ijazah itu asli apa tidak, tanya kepada produsennya. Tetapi kalau untuk menunjukkan bahwa dugaan ada ijazah palsu dari kopian itu tadi, inilah yang harus pakai forensik, dibandingkan ini aslinya, ini yang diduga palsu itu tadi, apakah ini tadi memang berasal dari ijazah palsu ijazah asli yang dia terima kemudian dipakai untuk menggugat bahwa ini palsu kepada Jokowi, kan gitu. Ternyata kan enggak, wong ijazah itu baru keluar sekarang ini. Jadi kalau ini tidak diluruskan ini, wah nanti semua orang dengan mudah, Bu. Kita duduk-duduk manis gini, diantem gitu, itu presiden aja digitukan, apalagi orang biasa, gitu. Ya. Ini yang pembelajaran pada masyarakat yang harus ditekankan kayak gitu. Mas Ruby, Anda sepakat bahwa sebenarnya permasalahan pembuktian ini sebenarnya simpel, tidak perlu uji forensik begitu, hanya mungkin dilihat dari ijazah asli Pak Jokowi, kemudian di-compare atau dibandingkan begitu dengan teman-temannya atau dari pelapor? Iya, saya sepakat bahwa pada intinya benar, mestinya produsennya siapa ini? Produsennya tinggal membuktikan secara administratif ini benar apa tidak, kan simpel itu. Ya. Tetapi kan ini ada sudut pandang lain, ada pihak-pihak yang menggunakan sudut pandang lain, yaitu mencobalah menggunakan kata-kata ataupun menggunakan ilmiah digital forensik gitu kan. Nah, ini yang menarik sih kebetulan kami memang di bidang itu sudah 20 tahun gitu ya. Nah, jadi penggunaan istilah digital forensik untuk menganalisa sebuah barang bukti ijazah kurang tepat gitu loh, kurang tepat. Karena itu produk analog gitu kan. Itu produk analog, bukan produk digital. Satu itu. Kedua, yang dianalisa misalnya memang digital berupa hasil scan dari ijazah asli, hasil foto dari ijazah asli. Mungkin sah-sah aja, tapi akan perlu dilihat parameter-parameter yang diperiksa itu apa. Satu, kedua, pastiin itu memang benar dari sumber aslinya apa enggak. Kalau cuman dari misalnya yang beredar kan misalnya cuman dapat dari media sosial ataupun platform-platform online lain, di mana kebanyakan platform-platform online maupun media-media chatting yang kita gunakan itu foto asli, gambar asli, begitu kita upload itu akan sudah dirubah otomatis oleh platformnya untuk dikonversi, diperkecil filenya agar tidak terlalu besar. Nah, tapi tetap orang bisa melihat. Dari situ aja membuktikan bahwa file kalau yang kita ambil dari media sosial itu tidak sama persis 100% seperti aslinya, karena sudah ada perubahan data di dalamnya karena di-convert menjadi kecil. Nah, itu yang paling intinya sih satu lagi, mereka menggunakan digital forensik ini dengan tepat apa enggak. Ya. Sudut pandang itu sah-sah aja, tapi balik lagi, digital forensiknya benar-benar digunakan, diterapkan dengan tepat atau tidak. Ya, kita jadi kemarin sempat ramai lah ya di komunitas kami, terkesan digital forensik itu dipakai sebagai tools untuk scientific investigation oleh siapapun dengan keilmuan apapun dan bisa tampil gitu loh kan. Nah, itu kan yang menurut kita kurang tepat lah, alias seperti tadi disebutkan kurang tepat untuk mengajarkan ke masyarakat. Untuk menentukan keabsahannya, apa yang paling utama difokuskan, diteliti oleh para ahli digital forensik ini? Nah, tadi kalau menurut pendapat saya, kalau pada intinya mestinya yang utama yang bukan non-digital forensik, Mbak. Ini menurut saya yang dilakukan oleh penyidik. Forensik yang digunakan itu yang non-digital forensik kok. Satu, menganalisa sebuah tanda tangan di ijazah itu benar nggak, sama nggak dengan ijazah yang, atau memang yang membuat tanda tangan, sama ijazah yang beredar sebelum, yang kurang lebih sama. Lalu pengidentikan penggunaan kertas dan titik-titik tertentu yang mana itu ada detailingnya. Nah, itu forensik yang analog itu bisa melakukannya. Sedangkan seperti tadi disebutkan, yang digitalnya itu untuk membantah atau mengcounter dari para pihak yang tadi. Ya. Jadi ada dua porsi menurut saya. Jadi forensik yang analog maupun yang digital. Baik. Dari pihak pelapor ini menyebutkan bahwa sebenarnya ia lebih ingin untuk
pengecekan ini dilakukan di luar negeri begitu ya Mas Ruby. Sebenarnya saya ingin tahu sebenarnya perbedaan antara apa yang sudah dilakukan oleh penyidik kita dan juga yang dilakukan di luar negeri itu ada perbedaan yang signifikan tidak sih apa yang dilakukan oleh kepolisian kita dan juga di luar negeri seandainya itu betul terjadi? Beda musim kali Mbak, alias lebih dingin kali kalau di sana. Enggak, intinya adalah yang seriusnya sama aja adalah, berarti ya. Ini kan saintifik, di mana ilmu saintifik ya pasti teori sama satu, dan kepolisian kita maupun praktisi kita yang profesional yang swasta itu sudah berstandar internasional, bersertifikasi internasional, menggunakan software sama hardware yang sudah standar internasional, sudah ada pakemnya semua. Jadi dan kita kebetulan misalnya bukan ngebelain masing-masing pihak, tapi kalau pertanyaan tadi berarti kita compare dengan penegak hukum kita. Penegak hukum kita udah cukup lama meng-apply atau menggunakan ilmu digital forensik untuk scientific investigation mereka. Jadi kalau dirasa memang alasannya luar negeri untuk agar lebih objektif ataupun lainnya, itu banyak kok pembuktian dilakukan oleh pihak ketiga yang netral gitu ya. Misalnya yang khawatir dengan kepolisian, mereka pun juga bisa meminta pendapat yang sama, misalnya ahli yang lain kan mereka gunakan, ataupun mereka mau bawa dari luar pun saya yakin pasti sama hasilnya. Hasilnya karena sama ya? ilmunya sama. Oke, baik. Ilmunya nggak ada yang beda. Toh kalau itu dilakukan begitu Pak Arianto, bisa diakui tidak di Indonesia mungkin? Anda sebagai penyidik, mantan penyidik. Seandainya dilakukan, jalurnya pakai apa? Jalurnya untuk mengundang pakar dari luar negeri untuk bisa hadir itu kan tergantung dari hakimnya kan. Pak Arianto, tapi kalau kita berbicara mengenai kasus ini, sebenarnya dari pelapor ini kan tidak hanya menyoroti berkaitan dengan ijazah saja, tetapi juga sampai ke skripsinya Pak Jokowi. Anda sendiri melihat ini bagaimana Pak Arianto? Ya itulah, saya pikir... Apa artinya itu juga perlu dibuktikan, juga merupakan dokumen yang harus diserahkan pihak sekarang, kepolisian? Ya tunggu aja dari itunya. Bunyi laporannya kepada polisi itu apa? Saya kan nggak baca LP-nya daripada yang mereka sampaikan pada polisi mengenai Pak Jokowi. Tadinya ijazah palsu atau skripsi palsu, apa-apa dan sebagainya. Lihat laporannya gitu. Kalau seandainya dia menyebutkan bahwa ini skripsinya palsu, ya pasti polisi nanti akan nyari skripsi di sana. Oh, skripsinya Pak Jokowi dulu gimana, yang lain-lain gimana. Oh, tanya dosennya di sana. Yang tahu skripsinya Pak Jokowi benar itu ya hanya yang pegang arsip yang di perguruan tinggi di sana. Nggak bisa kita tanya sama Pak Jokowi asli pasti asli. Tapi kalau dari orang-orang yang masih hidup di sana kan itu nggak perlu pakai digital lagi kalau kayak gitu. Ini kan yang perlu dibuktikan digital itu adalah membuktikan apakah benar-benar tuduhan ijazah palsu itu ada apa tidak gitu. Atau dia memproses pakai digital forensik proses daripada bukti yang palsu. Dipaksakan seakan-akan ini bukti asli, kemudian dibandingkan. Nah sekarang kan ijazahnya Pak Jokowi udah masukkan nih, ini ada pembandingnya. Baru sekarang kan bisa dibandingkan dengan aslinya. Kan gitu kan bisa dipredik dari sekarang. Berarti kalau dia dulu melihat ada kelainan-kelainan, ya pasti ini dulu diambil dari barang-barang yang sebetulnya tidak benar. Dari pihak pelapor sendiri begitu yakin bahwa yang dibawa Pak Jokowi ini bukan yang semestinya, Mas Ruby? Iya. Keyakinan itu kan kalau di muka hukum tinggal pembuktian, keywordnya pembuktian. Nah nanti pihak manapun, baik pihak penyidik maupun pihak yang dilaporkan, itu tinggal membuktikan secara sah yang menurut hukum yang sah, apakah analisanya dari data yang asli, analisanya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang tepat dan sah secara hukum apa tidak. Nah, di ilmu digital forensik itu nggak hanya orang mahir menggunakan alat, tools ataupun sertifikasi, tapi cara dia memproduksi, cara dia membuat melakukan analisa dan membuat laporan hasil forensiknya itu ada caranya dan ada pakemnya sehingga bisa membuat laporan itu sah secara hukum, nggak asal ngomong berdasarkan asumsi. Nggak